Jadi ini alasannya kenapa kalau bahasa Inggris itu nggak bisa diartikan sedemikian rupa ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya bahasa Indonesia tidak bisa diartikan sedemikian rupa ke bahasa Inggris. Boom. Contohnya ya, kenapa kalau bahasa Inggris itu nggak bisa selalu ditranslate ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya kenapa bahasa Indonesia nggak bisa selalu ditranslatekan ke bahasa Inggris? Because kalau bahasa Inggris itu banyak menggunakan expression. Jadi expression itu kayak satu kalimat gitu yang tinggal diganti-ganti aja. Misalnya kalau kayak I take a bath means mandi. Masa iya take a bath, ambil bath, mandi, ambil mandi, yang enggak aja ya kan? Jadi mereka menggunakan expression dan juga menggunakan frasa. Nah, kalau bahasa Indonesia sendiri, we just use the singular word by word. Jadi kan kata per kata kita gabung menjadi kalimat. Nah, kalau mereka satu frasa. Jadi kalau misalnya anak-anak yang masih baru belajar bahasa Inggris, biasanya dikasih perkenalan vocabulary dulu, wajar, nggak apa-apa. Namanya mereka juga masih pemula, jadi mereka harus lebih familiar dulu dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris begitu. So, supaya lebih jelasnya nih aku kasih tahu dan aku kasih contoh kata-kata yang coba kalau kau artikan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, rancu kali artinya, nggak nyambung. Ini dia. Yang pertama, so clean. So clean. Apa so clean? So clean. Oh, pencuci baju. Deterjen ya kan? Nah, so clean kan pakai bahasa Inggris tidak? Pakai. Jadi kalau diartikan satu-satu. So, begitu clean. Bersih? Begitu bersih? Begitu? Padahal so clean deterjen ya kan? Oke, jadi so clean, yes. Kalau secara harfiahnya atau literally, so clean means wow, what a clean things, oke? Jadi kayak yang bersih begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia so clean, coba bilang dulu, kau pikir kau membelinya tuh, wah beli so clean, datang wak-waknya, pasti dibilangnya, oh ini ya. Jadi kan kalau bahasa Indonesia so clean itu artinya deterjen, iya kan? Coba kau bilang, wah beli deterjen, agak rancu atau mendengar. Aku bilang juga lah so clean. Oke, number 2. Butterfly. Oke, kau ini udah belajar lah kata per kata dalam bahasa Inggris. Kau tahu kalau butter itu artinya mentega, kalau fly itu artinya terbang. Butterfly berarti mentega terbang ya kan? Mentega terbang, woy. Butterfly itu kok artikan satu persatu, padahal butterfly, yes, butterfly means kupu-kupu. Oke, number 3, sunblock. Kau ini agak keren lah, kau ini mau pergi ke pantai. Iya, aku nggak bisa, aku kena panas, woy. Aku harus pakai sunblock. Jadi adalah kawan kau yang baru-baru ini juga ya kan, belajar bahasa Inggris ya kan. Sunblock, sun, matahari, block, kunci, mengunci matahari. Bah, gelap lah. Sunblock mengunci matahari. No way. Sunblock to protect your skin from the sun. Nah, begitu. Sunblock. Ingat. Apa lagi? Broke up. Oh, that's a very common things or expression we often hear. Yang selalu kita dengar itu. Kenapa aku broke up? Kenapa kau putus? Broke up. Dia tahu broke up itu putus. Tapi kalau kita artikan nanti broke up, rusak, bentuk kedua dari break. Up, di atas. Rusak di atas. Rusak di atas. Apa kau yang rusak di atas? Ada aja kau. Oke. Next is no drop. Oke. No drop. Cat tembok itu lah. No drop, iya kan? Kalau di Indonesia kita bilang, wah beli no drop, iya kan? Dikasih cat tembok, betul nggak? Iya, no drop, nggak bocor-bocor gitu, ya kan? Oke, no drop, oke. Nah,
Yang berikutnya itu rainbow. Rainbow. Rain, hujan miss. Bow, bungkuk miss. Hujan bungkuk. Rainbow. Okay, rainbow means pelangi. Jadi jangan kau tinggal satu ya, rusak kau nanti. Rain ya rain, bow ya bow. Kau bilang gitu. Rainbow, hujannya bungkuk. Rain bungkuk. Okay. Next is ini mantap ini lagi fenomenal ini kiasan-kiasan nih. Sugar daddy. Okay. Oh, I found a sugar daddy. Ooh. And I can just buy all things I want. Sugar daddy. Ada yang sini punya sugar daddy nggak? Sugar daddy. Biar keren kok bilang sugar daddy. Baru tuh kau artikan satu-satu. Apa maksud sugar daddy ini? Sugar, gula. Daddy, ayah. Berarti ayah jual gula begitu. Sugar daddy. Oke, nggak usah lagi di-explain apa sugar daddy itu ya kan. Kalian kan milenial ya kan. Pasti tahu lah apa sugar daddy itu ya kan. Oke, sugar daddy yang bisa menampung segala kebutuhan kau. Kau cari sugar daddy, mampus lah kau dibikin bininya. Oke, the next one is hot dog. Keren, biar keren juga. Aku makananku suka makan apa? Hot dog. Hah? Anjing panas. Hot dog, ya kan? Kalau diartikan hot dog, hot, panas, dog, anjing panas. Tahu anjing begitu ya kan? Okay, the next one is French fries. Ini juga makanan, French fries. Sering ditemuin di tempat-tempat makan. Pastinya di restoran, kafe. Kalau di tempat-tempat agak-agak di bawah-bawah kafe, namanya itu kentang goreng ya. Tapi biar agak mahal-mahal, biar agak mahal nanti harganya jadi French fries. Kalau cuma kentang goreng paling cuma 5.000. Berubah namanya di French fries bisa jadi 25.000. Mantap kan kok bahasa Inggris nih ya. Okay, baru apa lagi? Housewife. What does your mom do? Oh, my mom is housewife. Apa? Housewife? House, rumah, wife, istri, rumah, istri. Hah? Rumah istri? Oh no! No rumah istri. Housewife means ibu rumah tangga. Okay? Choose. The next one is timetable. So usually if you have a schedules, or you also can say timetable. Timetable. And then your teacher give you the timetable. Jadi gurunya kasih timetable. Timetable. Bu, timetable. Enggak, mejaku enggak pakai jam, Bu. Time, waktu atau jam mungkin menurut istilah dia ya kan. Table, meja waktu. Okay, timetable means jadwal. Sama-sama guys, schedule. Okay. Yang berikutnya, ini nih, istilah yang sudah sering kita dengar selama 2 tahun belakangan ini. Lockdown, bukan lockdown ya. Lockdown, lock, kunci, down, di bawah. Lockdown, kunci di bawah. Kunci di bawah. Jangan kalau kunci di bawah. Lockdown. Jangan kau bilang itu kunci di bawah. Oke, lockdown maksudnya itu pembatasan atau ditutup sementara, bukan apanya yang mau ditutup ya kan. Lockdown daerah ini berarti daerah itu yang harus tidak diperbolehkan keluar masuk secara umum begitu. Oke? Tuh kacau ini kalau udah sampai begini ya kan. Makanya jangan lagi kau pertanyakan kenapa bahasa Inggris tidak bisa diartikan satu-satu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa kawan. Jadi kalau yang nggak bisa diartikan satu-satu itu istilahnya namanya expression, atau juga namanya itu frasa, atau juga namanya itu collocation guys, collocation. Ya, jadi kalau yang kayak pendek-pendek itu namanya collocation, penggabungan, dia jadi artinya baru begitu. Oke, nah Kak, kayak mana kalau kita artikan yang bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris? Kalau satu-satu rancu juga. Ada yang rancu. Coba lah kau artikan ini ya. Bawang putih. Kau tahu lah kalau bawang itu onion. Putih kau pikir main. Bawang putih. Garlic. Bawang putih. Garlic. 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 Udah berubah kan? Kenapa
mah begitu. Ya suka-suka orang tuh lah. Makanya kau jangan kau langsung kayak down kalau kau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Orang itu saja kadang bikin artinya suka-suka hati orang itu. Kau pula yang repot pas lagi kau bilang ada bahasa Inggris kau jelek. Ya udahlah biar jelek lah, namanya pun belajar ya kan. Kalau kau bisa langsung pintar, ya udah berarti kau lahirnya dari sana kau. Kita kan belajar ya kan, belajar menggali supaya kita bisa advance gitu. Habis itu kau bilang lagi, Kak, kurang enak badan. Apa kurang enak badan bahasa Inggrisnya, Kak? Kurang less enak delicious badan body. Less delicious less delicious body. Oh my gosh. Of course not. Kurang enak badan. So the common expression to say it, you can say it, I feel unwell. Itu kalau kayak lebih lebih common. Atau kalau kayak expression you can say I'm sorry, I just feel like under the weather. Okay, under the weather. Under the weather bukan di bawah cuaca. Nah itu lagi istilahnya. Jadi orang itu pakai istilah-istilah juga. Okay, baru cobalah dulu lagi kau artikan ini. Rambut palsu. Rambut hair. Palsu fake. Fake hair. Fake hair. Yes, fake hair makes sense. Tapi yang lebih dikenal orang istilahnya kalau rambut palsu apa? Wig. Yeah, wig. Okay, I think I'm gonna wear my wig tonight for the party. Wig. Nggak dibilangnya my fake hair. Fake hair. Ada yang gampang, kenapa harus bilang fake hair? Okay? Suntik montok. Suntik injection. Montok cabi. Suntik montok cabi injection. Wow, implant. Implant. You can say implant. Okay? Implant. Okay. Berat badan. Berat. Heavy badan body. Heavy body atau body heavy? Yang mana yuk? Dua-duanya enggak. Of course not. Wait, that you can say it. Wait for berat badan. And the last one is bentuk muka. Bentuk shape. Muka face. Bentuk muka shape face atau face shape. Dua-duanya tidak. Bentuk muka. Bentuk muka. Appearance. Appearance. Okay. Appearance. Appearance. You can say appearance. Okay. Okay. Tell me more about her appearance. Oh, she's beautiful. She's got a good body, and she's got a good eyes, a good nose. I think she is eventually a perfect girl. Gitu. Okay? Jadi sekarang kamu paham kan kenapa mereka tidak bisa diarti-artikan satu persatu? Pesan untuk misalnya kalau di sekolah ada soal untuk mentranslate, itu biasanya itu agak sangat membingungkan untuk murid-murid ya kan. Jadi kalau kau translate itu mulai sekarang jangan kau translate satu-satu. Gini caranya, kalau kau mau translate, kau tengok dulu satu kalimat. Udah kau tengok satu kalimat, kira-kira yang mana kau mengerti kata-katanya, agak-agak nyambung kau rasa, langsung kau definisikan. Nah, itu juga menurutku ya cara efektif untuk mencari tahu new vocabulary yang baru atau kosakata yang baru dengan tidak harus membuka-buka kamus. Karena kenapa? Karena satu kata itu sudah terdengar familiar. Jadi kamu udah tahu artinya. Contohnya seperti tadi kan, I take a bath. Jadi take a bath. Berarti take a bath kan nggak bisa diartikan satu-satu tuh. Take a bath berarti mandi. Berarti kalau take a dinner sudah jelas dong, dinner makan malam. Take a dinner berarti makan malam, gitu ya kan? Berarti nggak usah kau artikan lagi take a dinner. Jadi kalau kau lihat kalimat I take a dinner, berarti aku makan malam, gitu. Jangan lagi kau artikan satu-satu. Jadi sebenarnya kalau menurutku itu bahkan membuat kau semakin menganalisa, semakin mengerti cara penggunaan bahasa Inggris itu yang baik dan benar. Oke? Oke guys, aku rasa ini sangat bermanfaat untuk kau, apalagi kau yang belum tahu ya kan. Sekarang kau udah tahu, jangan kau artikan lagi botox, jangan kau artikan lagi botox, jangan kau artikan lagi no drop apa, cat tembok. Well done guys, so I think that is the video about today, about explaining to you more detail
how to differences between translating from our native language into English, or even upside down from the native language English to the Indonesian language. So I think it's completely different way. So you have to make sure that you are not going to do something wrong to analyze it as well. So you have to make sure that you know how to maintain to translate them into correct way. Okay. And thank you for watching this video. I'll see you again. Bye.